Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dosen dan juga Ibu dosen pengampu mata kuliah Biokimia kedua. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil UTS yang sudah saya kerjakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Made Nitya Prayasitaoka dengan NIM 1913-08-1001 berasal dari semester 5 Prodi Kimia. Baik, selanjutnya saya langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Melalui gambar yang diberikan, jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang memiliki tujuan utama untuk mengkonversikan makanan menjadi energi sehingga dapat menjalankan proses pada tingkat seluler. Mengkonversi makanan menjadi bahan baku penyusun protein seperti lipid, asam nukleat, serta beberapa jenis karbohidrat dan mengeliminasi limbah metabolisme. Nah, umumnya metabolisme terdiri atas dua jenis, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Katabolisme adalah reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik menjadi senyawa sederhana, seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Tujuannya adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolik untuk rangka menyusun molekul. Kemudian anabolisme, reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun atau sintesis senyawa sederhana menjadi senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Nah, kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan struktur dan fungsi biomembran. Biomembran merupakan suatu struktur yang sangat tipis yang umumnya divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Nah, struktur biomembran adalah yang pertama ada lipid membran, yang mana 3 membran utama dalam lipid meliputi fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Kemudian selanjutnya ada protein membran. Protein penyusun membran meliputi protein intrinsik atau integral dan protein porifer atau ekstrinsik. Kemudian yang terakhir ada karbohidrat membran. Karbohidrat penyusun membran itu adalah glikoprotein. Nah, adapun fungsi dari biomembran adalah yang pertama sebagai pembatas antara lingkungan dalam dan luar sel serta di antara lingkungan pada organel dan lingkungan dalam sitoplasma. Yang kedua, sebagai pengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Kemudian, selanjutnya ada sebagai protein pengenal atau reseptor molekul-molekul khusus seperti hormon, antigen metabolisme, maupun agensia khas seperti bakteri atau virus. Kemudian, sebagai penyedia enzim, sebab membran plasma berfungsi sebagai sebuah sarana terselenggaranya aktivitas seluler yang terorganisir. Kemudian yang terakhir, fungsi dari biomembran adalah memiliki peran dalam transduksi energi, yang mana perubahan satu jenis energi ke bentuk lain atau transduksi merupakan hal yang penting pada aktivitas makhluk hidup dan membran. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jalur glikolisis, jalur gluconeogenesis, dan perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis. Kemudian hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob dan jelaskan sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Nah, glikolisis atau jalur glikolitik merupakan urutan 10 reaksi langkah yang mengubah satu molekul glukosa atau beberapa gula terkait menjadi 2 molekul pirufat dengan pembentukan 2 molekul ATP. Glikolisis juga merupakan reaksi tahap pertama secara aerob yang cukup oksigen yang berlangsung dalam mitokondria. Kemudian yang kedua,
Gluconeogenesis didefinisikan sebagai proses sintesis glukosa dan karbohidrat lainnya dari 3 atau 4 prekursor karbon dalam sel-sel hidup. Proses gluconeogenesis berlangsung terutama dalam hati. Asam laktat yang terbentuk pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati. Di sini asam laktat diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi dalam suatu proses yaitu gluconeogenesis. Nah, kemudian perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis. Dilihat dari definisi, glikolisis merupakan proses mengubah molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Tetapi jika gluconeogenesis adalah proses mensintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat meliputi laktat dan pirufat intermediate siklus asam sitrat, kerangka karbon, asam-asam amino, dan gliserol. Kemudian dilihat dari aspek bahan. Jika di glikolisis, yaitu bahannya yang digunakan adalah glukosa, dan di gluconeogenesis adalah gliserol, kemudian asam amino, dan laktat. Nah, dilihat dari produknya, jika glikolisis menghasilkan molekul pirufat dan gluconeogenesis menghasilkan glukosa. Nah, dan tempat terjadinya itu jika glikolisis terjadi di sitoplasma di semua sel, jika gluconeogenesis terjadi di sitoplasma dan mitokondria di dalam organ hati dan ginjal. Kemudian jenis metabolisme, jika glikolisis itu merupakan jenis metabolisme yaitu katabolisme dan gluconeogenesis adalah anabolisme. Kemudian dilihat dari enzim yang berperan dalam penentuan laju. Jika di glikolisis, heksokinase, fosfofruktokinase, dan pirufat kinase. Jika di gluconeogenesis, pirufat karboksilase, fosfoenol pirufat karboksinase, kemudian fruktosa 1,2 bifosfatase, dan glukosa 6-fosfat fosfase. Nah, dari tahap reaksinya, jika glikolisis terdapat 10 tahap reaksi dari glukosa menjadi pirufat. Kemudian dari gluconeogenesis, asam amino dan laktat dikonversi menjadi pirufat. Selanjutnya terjadi reaksi kebalikan dari glikolisis yaitu tahap 10 sampai dengan 1. Selanjutnya, gliserol dikonversi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah itu reaksi kembalikan dari glikolisis tahap 3 sampai dengan 1. Kemudian yang keempat, jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Nah, di dalam proses glikolisis 1 mol glukosa menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Proses reaksi dekarboksilasi oksidatif, molekul glukosa menghasilkan 2 NADH, 2 CoA, dan 2 CO2. Hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Pada rantai transport elektron menghasilkan 34 ATP. Maka apabila metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob akan menghasilkan 10 ATP, 10 NADH, dan 10 asam pirufat. Nah, pada proses reaksi dekarboksilasi, molekul glukosa akan menghasilkan 10 NADH, 10 CoA, dan 10 CO2. Kemudian hasil siklus Krebs adalah 30 NADH, 10 FADH, dan 10 ATP. Serta pada rantai transport elektron menghasilkan 170 ATP, jadi total ATP yang dihasilkan adalah 190 ATP. Kemudian yang kelima atau E, sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Yang pertama ada heksokinase, enzim yang mengkatalisis tahap glikolisis irreversible namun dapat dihambat oleh glukosa 6-fosfat dengan mekanisme penghambatan yang disebut sebagai mekanisme penghambat umpan balik atau negative feedback inhibition. Hambatan pada enzim heksokinase ini dapat memperkuat hambatan pada tahap fosfofruktokinase atau FPK. Kemudian fosfofruktokinase
enzim yang mengkatalisis reaksi fosforilasi D-fruktosa 6P yang mana menjadi D-fruktosa 1,6 bifosfat. Fosfofruktokinase diaktifkan oleh fruktosa 6-fosfat, fruktosa 2,6 bifosfat, adenosin monofosfat atau AMP, dan fosfat inorganik atau PI. Namun, enzim ini juga dapat dihambat oleh ATP, sitrat, asam lemak, dan benda keton. Yang terakhir ada piruvat kinase, enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan fosfoenol piruvat menjadi enol piruvat. Piruvat kinase diaktifkan oleh fruktosa 1,6 bifosfat. Sedangkan ATP dan asam amino alanin dapat menghambat secara allosetrik enzim ini sehingga glikolisis menjadi lambat yang menyebabkan persediaan ATP serta prekursor biosintetik menjadi melimpah. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan peranan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Jelaskan peranan siklus Cori, jalur pentosa fosfat, metabolisme glikogen, dan pengendalian metabolisme glikogen. Yang pertama dari siklus Cori. Bisa dilihat pada gambar di bawah merupakan gambar dari siklus Cori. Siklus Cori adalah suatu siklus untuk menghasilkan asam piruvat, asam laktat, dan glukosa, yang mana siklus Cori berperan untuk mengendalikannya. Kemudian, di sini bisa dilihat ada gambar jalur pentosa fosfat. Nah, peran jalur pentosa fosfat adalah untuk mengendalikan NADH-pH, yang mana NADH-pH ini nantinya digunakan di dalam biosintesis yang membutuhkan ekuivalen reduksi. Kemudian selanjutnya ada metabolisme glikogen. Bisa dilihat pada gambar di samping merupakan proses metabolisme glikogen. Nah, melalui metabolisme ini memungkinkan kadar glukosa darah dapat dipertahankan melalui penyimpanan glikogen pada saat kelebihan glukosa atau degradasi glikogen pada saat kadar glukosa rendah untuk menghasilkan energi. Nah, mempertahankan kadar glukosa darah sangat penting agar dapat menyediakan jaringan dengan sumber-sumber energi yang dapat dimetabolisme dengan mudah. Kemudian, pengendalian metabolisme glikogen. Di sini, pada gambar di bawah ini merupakan proses pengendalian metabolisme glikogen. Nah, peran pengendalian metabolisme glikogen adalah untuk menghindari pengaruh bersih yang terjadi, yaitu hidrolisis UTP, sehingga disebut siklus yang sia-sia atau tidak berguna. Nah, pengendalian ini dilakukan oleh pengendalian allosterik atau modifikasi kovalen dari kedua enzim glikogen sintase dan glikogen fosforilase. Untuk modifikasi kovalen berada di bawah pengendalian hormonal. Baik, kita di sini lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Dengan menggunakan gambar, jelaskan manfaat siklus asam sitrat, rantai pernapasan, dan fosforilasi oksidatif. Nah, yang pertama di sini ada siklus asam sitrat. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan gambar dari proses siklus asam sitrat. Nah, manfaat siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan terakhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein, dan juga sebagai penyedia energi tubuh, berperan dalam sintesa asam lemak, gluconeogenesis, dan transminase dan deaminase. Nah, kemudian di sini ada proses rantai pernapasan. Yang mana proses rantai pernapasan itu ada reaksi yang terjadi adalah
C6H12O6 ditambah dengan 6O2 dan 6H2O menghasilkan 6CO2 dan 12H2O dan juga ATP. Nah, rantai pernapasan memiliki manfaat sebagai penyedia sebagian besar energi untuk metabolisme melalui fosforilasi oksidatif. Nah, selanjutnya ada fosforilasi oksidatif. Gambar di sebelah kiri ini merupakan gambar dari siklus fosforilasi oksidatif. Nah, manfaat dari fosforilasi oksidatif adalah sebagai sumber pembentukan ATP pada organisme air. Sebagai contoh, fosforilasi oksidatif menghasilkan 26 dari 30 molekul ATP yang terbentuk pada oksidasi sempurna glukosa menjadi CO2 dan H2O. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau yang ke-6, yang mana jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Nah, dilihat dari tempat terjadinya, jika respirasi itu terjadi di mitokondria dan sitoplasma. Tetapi pada fotosintesis itu tempat terjadinya pada kloroplas. Kemudian, untuk kebutuhan cahaya, pada respirasi tidak tergantung akan cahaya, tetapi pada fotosintesis itu tergantung akan cahaya. Kemudian, untuk dilihat dari energi, jika respirasi itu merupakan melepaskan energi, jika fotosintesis menyimpan energi. Dilihat dari bahan baku, pada respirasi glukosa dan O2 yang digunakan, jika di fotosintesis H2O dan CO2 yang digunakan. Kemudian, pada reaksi utamanya, di respirasi, reaksi utamanya adalah reaksi aerob dan reaksi anaerob. Jika fotosintesis, reaksi utamanya adalah reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, dilihat dari persamaan reaksinya, pada respirasi itu terjadi reaksi penguraian glukosa, yang mana reaksi yang terjadi adalah 6O2 ditambah dengan C6H12O6 menghasilkan 6CO2 dan 6H2O dan juga ATP. Kemudian pada fotosintesis persamaan reaksinya adalah terjadi pembentukan glukosa, yang mana reaksi yang terjadi adalah 6CO2 ditambah dengan 6H2O akan menghasilkan C6H12O6 dan 6O2. Nah, sekian tadi hasil UTS yang sudah saya kerjakan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada kurang, mohon dimaklumi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi Santi Om. Sampai jumpa.